أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di akhir Sya'ban ini kita masih bisa belajar. Nanti kalau Ramadan mungkin ada perubahan jadwal ya. Kita syukuri nikmat yang ada ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ilmu, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajul Qasid Tahdhib Mukhtasar Kitab Adab Bisuhbah, adab bersahabat, wal ukhuwah berkawan, khalqi dan bergaul dengan makhluk, wa nahwi dzalik dan yang semisal itu. Qala mu'allif rahimahullah, i'lam annal ulfah thamratu husnil khuluq. Ketahuilah bahwa kerekatan, kedekatan, keakraban adalah buah dari kebaikan akhlak. Wa tafarruq thamratu su'il khuluq. Sementara perpecahan itu buah dari keburukan akhlak. Liana husnul khuluq, karena bagusnya akhlak yujibu tahabub, akan menghasilkan saling mencintai. Wa tawafuq, sepakat. Wa su'ul khuluq, sementara keburukan akhlak yuthmiru at-tabaghud, akan membuahkan saling benci. Wa tadabur, saling membelakangi. Wa la yakhfa ma fi husnil khuluqi minal fadl, dan tidak tersembunyi juga di dalam husnul khuluq dari keutamaan. Banyak keutamaannya, banyak kelebihannya. Wal ahadits dalah ala dzalik, hadis-hadis banyak yang menunjukkan hal itu. Telah diriwayatkan dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqil hasan." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang bagus. Jadi yang paling berat di dalam timbangan kita nanti kebaikannya adalah apa? Akhlak yang bagus. Kita berbuat macam-macam, sholat, saum, zakat, sedekah. Maka yang paling berat dari semua amal itu adalah akhlak yang bagus. Maka berbaguslah akhlak. Mungkin dengan sederhana sholat kita, sholat fardunya saja ditambah sedikit sholat sunnah, kemudian saum yang fardu saja ditambah sedikit yang sunnah, kemudian zakat yang fardu saja ditambah sedekah yang sunnah, dan lain sebagainya dari ibadah mahdoh, kemudian ditambah dengan akhlak yang mulia terhadap makhluk, itu bisa jadi menjadi. Tapi sebaliknya, ada orang sholat suntuk, saumnya tiap hari, sedekahnya tiap saat, tapi dia suka menyakiti tetangga, dia menyakiti istri, dia menyakiti orang tua, dia menyakiti orang-orang di sekitarnya. Semuanya geram kepadanya, semuanya tidak suka kepadanya karena keburukan akhlak. Maka ini ibadahnya bisa jadi apa? Hanya untuk habis pahalanya. Itulah kerugian. Karena apa? Pahala-pahalanya hanya untuk apa? Membayar kedoliman itu. Jadi sholatnya untuk bayar, puasanya untuk bayar, habis. Rugi orang-orang yang akhlaknya buruk. Maka perbaikilah akhlak, karena akhlak yang mulia itu gampang dan ringan sebenarnya bagi orang yang Allah beri taufik. Mudah sekali akhlak mulia itu bagi orang yang memohon taufik kepada Allah. Karena tanpa bantuan Allah semuanya itu berat ya. Sekedar tersenyum aja berat kalau tidak dibantu oleh Allah. Sekedar membantu orang lain yang kesulitan mengambilkan barangnya atau apa saja yang kita lihat ada orang perlu bantuan, itu gampang sebenarnya. Cuma kalau nggak dibantu Allah nggak bisa. Makanya mohon kepada Allah akhlak yang mulia. Nabi mengajarkan kita untuk berdoa agar diberi akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang lain, inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat di antara kalian denganku pada hari kiamat, pada hari akhirat
adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan yang paling aku benci di antara kalian, dan ab'adukum minni fil akhirah, dan paling jauh dariku di akhirat, masawi'ukum akhlaqan, yang buruk-buruk akhlaknya. Jadi standar kedekatan dengan Nabi adalah dengan akhlak. Makin bagus akhlaknya, makin mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sarsarun al-mutafayhikun al-mush dianggap balik mutasyaddiqun, atau mungkin bisa dibaca mustadikun, tapi yang maksud mutasyaddiqun yaitu orang yang banyak omong, kemudian sok tahu, kemudian bicaranya dibuat-buat, dilebih-lebihkan gitu, difasih-fasihkan. Ini buruk akhlak. Contoh buruk akhlak Nabi mencontohkan di sini. Jadi setelah Nabi bilang orang-orang yang buruk akhlaknya, kemudian ditambahi itu contoh-contohnya: al-sarsarun, al-mutafayhikun, dan al-mutasyaddiqun. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah itu hablum minallah, wa husnul khuluq hablum minan nas. Jadi hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Itulah yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Wa amal mahabbah fillah, adapun cinta karena Allah, di dalam sahihain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli, 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat, pada hari la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka salah satu dari 7 golongan itu adalah warajulani tahaba fillahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini keutamaan saling mencintai karena Allah, bukan karena materi, bukan karena fisik, bukan karena dunia, tapi karena Allah, karena ketakwaan, karena kesolehan. Kita mencintai seorang karena kesolehannya, dan kita membenci seorang karena keburukan wataknya atau karakternya, tabiatnya, perbuatannya. Karena itu adalah apa? Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi cinta karena Allah harus ada benci karena Allah. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, haqqat mahabbati, berhak mendapatkan cintaku, lil mutahabina fiyya, antara mendapatkan cintaku. Wa haqqat mahabbati, dan berhak aku, lil mutabadilina fiyya, orang yang saling memberi atau saling berkorban karenaku, saling memberi karenaku. Wa haqqat mahabbati, dan berhak mendapatkan cintaku, al mutazawirina fiyya, orang yang saling berziarah, berkunjung karenaku. Ini keutamaan apa? Cinta juga ya, saling cinta karena Allah, saling memberi karena Allah, saling berkunjung karena Allah. Bukan karena nasab semata, bukan karena sama profesi, bukan karena sama hobi, bukan karena sama warna kulit, bukan suku, bangsa dan sebagainya, tapi karena Allah, karena Islam, karena takwa, karena kesolehan. Itulah yang membuat kita berdekatan. Kalau tidak soleh, kita tidak bisa berdekatan. Di dalam hadis yang lain, awsaqu ural iman, tali iman yang paling kuat, antuhibba fillahi wa tubghidha fillah, kamu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi nggak bisa cinta doang. Agama yang hanya mengajarkan cinta doang itu agama yang tidak sempurna ya. Ada slogan mereka, cintailah semua manusia. Nanti tambah lagi, cintailah produk Indonesia. Beda lagi. Disuruh mencintai semua orang. Semua orang pokoknya dicintai, nggak boleh membenci sama sekali. Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan cinta karena Allah.
Karena konsekuensinya akan mencintai orang-orang yang dibenci Allah. Jelas ini salah. Ini pelanggaran, ini berarti tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul kita mencintai Allah, maka kita mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Itu konsekuensinya begitu. Karena Allah tidak mencintai semua makhluk, tidak. Allah tidak mencintai orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Maka orang-orang yang dibenci Allah wajib untuk kita benci kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Nabi sebagai tali iman yang paling kuat. Menunjukkan orang yang sampai ke tingkatan itu adalah orang yang imannya paling kuat. Dan ini langka karena rata-rata orang imannya itu lemah. Yang bisa mempraktekkan ini hanya orang-orang yang betul-betul kuat iman, betul-betul lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia menanggalkan hawa nafsu demi ridha Allah semata. Itulah orang yang cinta dan bencinya karena Allah. Dan hadis tentang ini sangat banyak yang lainnya. Kemudian sifat yang disyaratkan pada orang yang boleh kita pilih jadi sahabat, teman dekat. Telah diriwayatkan kepada kami dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama khalilnya. Khalil ini tidak sekedar teman. Khalil itu kekasih yang paling tinggi. Khullah itu, jadi cinta itu dalam bahasa Arab itu banyak. Ada mahabbah, ada mawaddah, ada khullah, ada ishq dan lain sebagainya. Khullah ini cinta yang paling tinggi derajatnya. Ada yang menafsirkan khullah itu seperti apa? Khullah itu cinta yang merasuk ke dalam seluruh sel di dalam tubuh, menjalar ke seluruh saraf, urat dan sebagainya. Pokoknya udah cinta pol gitu, mentok udah. Nggak ada cinta di atasnya lagi. Itu khalil, kekasih yang paling tinggi. Makanya bahaya sekali kalau kita mencintai orang yang paling kita cintai. Itu pasti apa? Agama kita tergantung orang itu. Ya, jangan terlalu mencintai sesuatu yang tidak sempurna gitu, tidak terbaik. Kalau kita mencintai, cintailah Rasulullah SAW karena beliau adalah orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya. Maka Nabi berpesan, falyandur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah salah seorang dari kalian siapa yang menjadi khalilnya, menjadi kekasih tertingginya. Nah, contohnya mencari pasangan juga. Mencari pasangan harus cari yang paling bagus agamanya, jangan paling cantik saja. Paling bagus agamanya kita upayakan. Wanita juga begitu. Laki-laki berhak memilih, wanita berhak menolak. Tolak kalau tidak bagus agamanya, tidak masalah. Kalau bagus agamanya nggak boleh nolak. Tapi kan jelek wajahnya, ya biarin. Yang penting agamanya bagus. Itu perintah Nabi SAW. Kalau sampai ada orang yang kamu ridhoi agamanya, kemudian kamu tolak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kemudian khamsah khisalin. Hendaknya orang yang akan kamu pilih sebagai sahabat itu memiliki 5 karakter. Yang pertama, an yakuna akilan. Itu 1. Kemudian husna al-khuluqi, bagus akhlak. Kemudian ghairu fasik, tidak fasik. Wala mubtadi', bukan mubtadi'. Wala harisin ala dunia, tidak berambisi kepada dunia. Itu 5 kriteria sahabat yang baik. Ya. Berakal, bagus akhlak, tidak fasik, tidak mubtadi', dan tidak ambisi dunia. Itu layak dijadikan teman yang begitu. Kapan antum punya teman selain itu, antum salah milih teman, salah pergaulan. Kalau salah pergaulan ya fatal. Tidak hanya sengsara dunia, bisa jadi abadi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Adapun berakal, fahuwa ra'sul amr, dia adalah modal urusan, puncak urusan atau kepala dari segala urusan. Wala khaira fi suhbatil ahmaq, enggak ada bagusnya sama sekali bersahabat dengan orang pandir, orang bego, orang idiot, orang enggak pakai akal gitu. Punya akal tapi akalnya enggak dipakai.
Hanya kerugian kita bergaul dengan orang begitu. Lebih baik tinggalkan. Li'annahu yuridu an yanfa'uka fayudurruka. Karena orang ahmak itu bisa jadi dia ingin memberi kamu manfaat malah memberi mudarat. Niat hatinya memberi manfaat, kenyataannya mudarat. Karena dia nggak tahu, bodoh, tidak berakal. Wa na'ni bil aqil, dan yang kami maksud dengan orang berakal alladzi yafhamul umur kama hiya alaihi, berdasarkan kenyataannya, hakikatnya. Berarti orang yang berilmu gitu maksudnya. Mengetahui sesuatu pada hakikatnya. Itulah yang layak untuk dijadikan teman. Ima binafsi, baik dengan dirinya sendiri dia tahu, wa ima an yakuna bihaitsu idza ufhima fahima, atau ketika diberi pemahaman dia bisa paham. Itulah maksud berakal. Intinya orang yang mau belajar, orang yang berilmu, atau orang yang memang mau belajar gitu. Kalau diajari dia paham, mau gitu mendengar. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang berakal. Bersahabatlah dengan orang yang seperti itu. Jangan orang yang dablek gitu, orang yang dungu. Orang yang kalau dikasih masukan nggak bisa masuk-masuk gitu, tumpul otaknya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, husnul khuluq. Adapun husnul khuluq, fala budda minhu, ini juga tidak bisa ditinggalkan. Id rubba akilin yaghlibuhu ghadab. Karena bisa jadi orang yang berakal, tadi udah pilih yang berakal yang pertama, bisa jadi dia dikuasai oleh kemarahannya, emosinya, berarti tidak bagus akhlaknya. Atau syahwah, atau syahwatnya, dia lebih dominan kepada syahwat. Ini akhlaknya juga jadi buruk. Fayudiu hawahu, sehingga dia mentaati hawa nafsunya. Seperti misalnya pelit, ini akhlak kurang bagus. Fala khaira fi suhbatihi, maka tidak ada bagusnya bersahabat dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa amal fasik, adapun orang yang fasik. Jadi dikatakan tidak fasik. Fasik itu bagaimana? Fa innahu la yakhafullah. Orang fasik itu orang yang tidak takut kepada Allah. Idrabba'ak wa man la yakhafullah, dan siapa yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, la tu'man ghailatuhu, maka kita tidak merasa aman dari pengkhianatannya atau bahayanya, kejahatannya. Wala yuthaku bihi, kita tidak bisa percaya, tidak bisa dipercaya orang begitu. Intinya fasik itu pelaku dosa besar. Dia minum khamar, fasik. Dia berani mencuri, fasik. Dia berani membunuh, fasik. Kita mau berkawan dengan orang begitu, kita nggak aman. Mungkin dia nggak mencelakakan kita secara langsung, tapi tidak langsung. Mungkin dia di penjara, kita kesangkut gara-gara kawan, dan lain sebagainya. Contoh, itu kerugian dunia, dan itu nggak seberapa. Lebih bahayanya lagi, menular kefasikannya, bahayanya di akhirat. Kemudian yang keempat, adapun mubtadi'. Jadi jangan yang mubtadi'. Mubtadi' pelaku bid'ah. Fayukhafu min suhbatihi bi saroyati bid'atihi, maka akan menjalar kebid'ahannya, menular. Dan itu pasti ya. Itu pasti akan mempengaruhi, saling mempengaruhi. Hubungan kita dengan orang lain itu seperti magnet, mana yang paling kuat itu yang paling menarik gitu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, alaika bi ikhwanis sidq, wajib atasmu untuk berteman dengan orang jujur. Ta'ish fi aknafihim, hidup di bawah pundak mereka, maksudnya naungannya. Fainahum zinatun fir rakhai, karena mereka adalah perhiasan di saat lapang. Wa uddatun fil bala'i, dan bekal di saat bala, di saat ada bala. Wada amra akhika ala ahsanihi, dan letakkan urusan saudaramu pada yang terbaiknya. Hatta yaji'aka ma yuklika minhu, sampai datang kepadamu apa yang kolayakli, ini menggoreng ya, maksudnya apa nih?
hatta yaji'aka ma yuklika minhu. Wa'tazil aduwaka, dan jauhilah musuhmu. Wa'ahdar sadiqaka illal amin, dan hati-hati temanmu kecuali yang terpercaya. Wala amina illa man yakhshallah, dan tidak ada orang yang terpercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Wala tashab al-fajir fatata'allam min fujurihi, jangan bersahabat dengan orang fajir, pelaku dosa besar, karena kamu akan belajar tentang kefajirannya. Wala tudli'uhu ala sirrika, dan jangan kamu menampakkan kepadanya rahasiamu. Tasharra fi amrika alladhi yakhshawna Allah Ta'ala, sehingga akan mendatangkan keburukan pada urusanmu yang kamu takutkan kepada Allah Ta'ala. Ini nasihat Umar bin Khattab dalam bersahabat. Ya, intinya yang buruk-buruk tinggalkan ya. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Yang kelima tidak dijelaskan ya. Yaitu apa? Orang yang ambisi kepada dunia. Ini juga berbahaya ya. Bersahabatlah dengan orang-orang yang mencintai akhirat, yang kalau kita lihat selalu dalam keadaan taat. Kalau orang yang cinta dunia, kita lihat selalu sedang mikirin dunia, sedang galau dengan dunia. Ini bahaya yang seperti itu, tinggalkan. Merugikan bersahabat dengan orang yang cinta dunia. Jumlatun min adabil muasyarah lil khalqi, beberapa adab bergaul dengan makhluk. Wal nadkur fi akhir hadzal bab, kita sebutkan di akhir bab ini sejumlah adab-adab pergaulan bersama makhluk. Famin husnil muasyarah, di antara kebagusan atau kebaikan muasyarah pergaulan, anta tawakkara min ghairi kibrin, berwibawa tapi tidak sombong. Wakor, wibawa itu maksudnya tidak sembarangan gitu kalau berbuat, tidak sembrono, tidak pedakilan. Apa ya, bahasa Indonesia susah. Jadi orang itu tenang. Wakor itu tenang. Kewibawaan itu ketenangan. Jadi tenang seperti singa itu berwibawa. Tapi kalau anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Singa diam ditakuti. Nah itulah. Tenang berwibawa. Kalau orang gerusa-gerusu itu kurang berwibawa, cekakak-cekikik, tidak berwibawa. Orang banyak ketawa, enggak berwibawa. Makanya kalau tenang, orang itu segan. Tapi jangan sombong. Ada juga yang tenang tapi sombong gitu. Jadi jangan sampai kepada tingkat kesombongan. Wa tatawaddu'a fi ghairi dillatin, kemudian tawadhu, rendah hati tapi tidak sampai menghinakan diri. Rendah hati sampai jalannya jongkok di hadapan orang kaya gitu, enggak berani jalan tegak. Ini menghinakan diri namanya. Biasa jalan tegak biasa. Jangan sombong, jangan juga menghinakan diri, pertengahan. Itulah tawadhu. Jadi tawadhu itu memang pertengahan antara tinggi hati dengan rendah diri. Jadinya rendah hati. Tidak rendah diri minder, tapi rendah hati, tawadhu. Itu sulit. Orang biasanya kalau enggak sombong minder, kalau enggak minder sombong. Jadi sulit untuk tengah-tengah. Tapi bisa ya, kalau kita betul-betul bisa mengoreksi diri. Wantal qasadiq wal adu biwajhir ridho, ketika berjumpa dengan kawan dan musuh tetap dengan wajah yang ridho. Min ghairi dullin lahum, tanpa penghinaan kepada mereka dan tidak pula takut dari mereka. Kalau kepada kawan enggak usah menghinakan diri, kepada musuh enggak usah takut, biasa gitu. Wajah yang ridho, biasa. Kemudian watatahaffadu fi majalisika min tashbiki asabi'ika. Jadi kalau duduk itu menjaga diri jangan sampai tasbik. Tasbik itu duduk dengan begini. Ini sebenarnya
larangannya ketika kita Jumatan gitu. Ketika hadir di masjid untuk Jumatan itu tidak boleh tasbih. Akhirnya sebagian ulama mengatakan di seluruh masjid walaupun nggak Jumatan nggak boleh begini. Ini malah ditambahkan di segala majelis. Tapi wallahu alam ini agak berlebihan menurut saya ya, wallahu alam. Tidak terlarang secara mutlak sebenarnya ya. Yang jelas sudah terlarang ketika Jumatan nggak boleh tasbih. Wa idkhalu isba'ika fi anfika. Kemudian memasukkan jari ke hidungmu. Ini juga hindari. Ya, ngupil. Ngupil itu jangan di depan kawan, jangan di depan orang-orang. Silakan di kamar mandi ya. Kemudian wa kathrati busokika, banyak meludah. Jangan banyak meludah. Apalagi di majelis kita udah di lantai, di karpet ya nggak akan meludah gitu. Kalau di luar ada kemungkinan peluang meludah, jangan meludah di hadapan orang. Pokoknya kalau memang meludah terpaksa ada apa misalnya gusi berdarah atau apa gitu, pergi ke kamar mandi, menghindar, jangan di depan orang. Kemudian jangan memperbanyak tasawuf. Tasawuf menguap. Jangan banyak menguap kalau kita sedang bersama orang. Ditahan ya. Kata Rasul, tasawuf minasyaiton. Tasawuf itu dari setan, menguap dari setan. Maka apabila salah seorang kalian bertasawuf mau menguap, falyakdimhu, maka tahan dia. Pertahankan, jangan sampai menguap. Kalau tidak bisa ditahan, maka tutuplah mulut dengan tangan. Sebelum pakai tangan itu tahan pakai mulut kita, jangan terbuka gitu. Enggak kuat juga udah pakai tangan. Ditutup maksudnya. Ini nutupnya pakai tangan kiri begini. Ini adab yang terbaik. Tapi kalaupun cara yang lain juga nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau begini khawatir buat salaman nanti orang kotor oleh virus ya. Kalau orang punya virus, yang jelas nggak sopan. Kemudian washi ila muhadditsika, dengarkan orang yang berbicara denganmu. Jadi kalau ada orang bicara jangan malah tidak menghiraukan, itu akhlak buruk. Wala tasalhu al-i'adah, jangan minta diulang. Ini juga kurang sopan. Apalagi Ustaz, enggak jelas, ulang Ustaz. Ya, boleh kalau enggak jelas minta diulang, tapi jangan seketika itu gitu, jangan langsung motong perkataan orang nih, enggak sopan ya. Nanti kalau sudah selesai baru Ustaz bisa minta diulang, boleh. Itu contoh ke Ustaz. Ke orang lain biasa juga semua sama. Jangan kemudian motong perkataan orang, tapi tunggu sampai selesai. Kalau nggak jelas minta diulang boleh. Kemudian wala tuhaddis bi ijabika biwaladika wa jariyatika. Jangan ceritakan keherananmu kepada anakmu atau budakmu. Jariyah ini bisa anak perempuan juga, maksudnya pokoknya anggota keluargamu. Nggak usah cerita. Kamu kalau bangga dengan anak, bangga dengan istri, apalagi ini istri nggak disebut karena memang aib banget itu orang cerita istri. Hampir-hampir nggak ada ya orang beriman kok cerita tentang istrinya gitu. Kalau ada itu orang nggak beriman atau orang lemah iman. Cerita anak kan wajar-wajar saja, itu pun diusahakan jangan gampang cerita kehebatan anak kita gitu. Itu termasuk bagian dari riya atau kesombongan. Riya itu bisa jadi dengan cerita ya, sum'ah namanya. Kemudian wala tasannu al mar'ah fi tasjin, dan jangan berbasa-basi seperti wanita dalam berhias. Jadi kalau berbuat itu apa adanya, jangan terlalu basa-basi. Ya, basa-basi ini ada kalanya dibutuhkan, tapi terbiasa basa-basi ini juga tidak baik ya. Jujur gitu, kita kalau apa-apa itu jujur, terus terang apa adanya, itu jauh lebih mulia ya daripada basa-basi sok baik padahal nggak baik. Itu basa-basi. Basa-basi mengesankan kebaikan padahal enggak gitu. Silakan makan padahal nggak nawari, cuma basa-basi kan.
Nah, itu kan bohong, aslinya bohong gitu. Makanya kalau yang terbaik ya tidak hanya sekedar basa-basi, serius nawari makan ya makan. Kalau memang nggak bisa nawari orang ya minta izin, mohon maaf saya mau makan, kalau mau bergabung silahkan. Serius nawarin gitu. Kalau enggak ya udah makan sendirian. Kemudian wala tabaddulal abdi, tidak, nggak tahu ini tatabaddal apa. Badal itu artinya memberi, tapi tatabaddal nggak tahu. Seperti budak, mungkin menghinakan diri. Jangan menghinakan diri seperti budak gitu. Kemudian wa khaufu ahlika fi ghairi unfin, wa khawif ahlaka fi ghairi unfin. Takutilah istrimu tapi tanpa sampai ke kasaran, tanpa sampai ke tingkat kekasaran. Walin lahum min ghairi dhafin, dan bersikap lembutlah kepada mereka, istrimu atau keluargamu ya, tapi tanpa kelemahan. Kalau lembut jangan sampai kelemahan, terlalu lemah. Kalau nakut-nakuti jangan sampai kasar gitu. Jadi memang itulah akhlak ya, segala kebaikan itu yang pertengahan.